Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan, mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelumnya, saya Hizal Fauzan dari jurusan MKPS. Nah, sebelumnya apa itu KDPPLKS? Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disingkat dengan KDPPLKS merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Nah, berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau yang disingkat dengan KKPK, pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Nah, kalau KDPPLK itu untuk apa sih? Nah, ini adalah untuk mengembangkan serangkaian standar dan aturan yang koheren. Dan yang kedua adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktis baik yang baru maupun sedang terjadi. Nah, sebelumnya sejarah dari KDPPLKS adalah KDPPLKS ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan DSAK IAI pada tahun 2007, Juni 2007, dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN, maka seluruh produksi akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, tujuan dari kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Nah, tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan. Nah, yang pertama adalah penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua adalah penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga itu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku di umum. Nah, yang terakhir yang keempat adalah para pengguna laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, ada beberapa tujuan nih. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua adalah informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Nah, yang selanjutnya adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Nah, yang keempat adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan
kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran riswa. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma dari transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Nah, paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang mendapatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Nah, paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Nah, syariah eh, syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Nah, yang selanjutnya asas transaksi syariah. Nah, berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, persaudaraan ini esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat sharing ekonomik sehingga seorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, saling bersinergi, dan saling beraliansi atau tahaluf. Yang selanjutnya adalah keadilan atau adalah keadilan ini esensinya menempatkan sesuatu yang ada pada tempatnya dan memberikan suatu hanya pada berhak yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi dari keadilan ini dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur pertama tuh riba, yang kedua tuh kezaliman, yang ketiga tuh maisir, yang keempat itu gharar, yang kelima adalah haram. Nah, yang selanjutnya adalah kemaslahatan atau masalah. Nah, kemaslahatan ini esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi manusiawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Nah, transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau shareholder, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
selanjutnya adalah karakteristik. Nah, karakteristik itu di syariah memiliki beberapa, yaitu transaksi. Yang pertama adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Nah, yang kedua adalah prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Nah, yang berikutnya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengandung unsur riba. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengandung unsur kezaliman. Yang selanjutnya adalah tidak mengandung unsur maisir. Lalu tidak mengandung unsur goror. Nah, yang berikutnya tidak mengusur unsur goror dan pula tidak mengandung unsur haram. Yang selanjutnya tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghanumu bil gurmi. Nah, yang selanjutnya adalah transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak dapat diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan berkaitan dalam satu akad. Nah, yang selanjutnya tidak ada distorsi harga rekayasa permintaan. Nah, yang terakhir adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Nah, ini adalah karakteristik. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik dari kualitatif. Nah, yang pertama itu harus dapat dipahami. Yang kedua adalah relevan. Yang ketiga adalah keandalan. Dan yang terakhir dapat diperbandingkan. Nah, yang pertama dapat dipahami, maksudnya itu laporan keuangan itu harus mudah dipahami oleh pengguna. Nah, diasumsikan pengguna memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Nah, yang selanjutnya adalah relevan. Informasi yang relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa yang masa lalu. Nah, relevan ini bisa masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Nah, relevansi ini juga dipengaruhi oleh hakikat dan materialis dalam hal-hal tertentu nih. Hakikat informasi cukup menentukan relevan sinyal informasi dipandang material bila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut hal ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang selanjutnya adalah keandalan. Nah, keandalan ini memiliki kualitas andal bila bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pengguna sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Nah, yang pertama adalah penyajian yang jujur. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Nah, yang kedua adalah substansi mengguguli bentuk.
suatu transaksi serta peristiwa lainnya yang harusnya disajikan dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Selanjutnya adalah netralitas. Maksudnya netralitas itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Nah, yang kelima adalah pertimbangan sehat. Nah, maksudnya itu adalah menggunakan kehati-hatian dalam melakukan perkiraan dalam kondisi yang ketidakpastian, sehingga aset dan penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas dan beban tidak terlalu rendah. Nah, yang terakhir adalah kelengkapan. Maksudnya itu adalah informasi keuangan harus lengkap dan tidak ada yang dihilangkan. Jadi informasi itu harus lengkap. Nah, yang selanjutnya adalah dapat diperbandingkan. Dalam menganalisis perusahaan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Namun, demikian perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih handal nih. Pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Yang selanjutnya adalah kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, yang pertama adalah kendalanya tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Nah, ini juga perlu mempertimbangkan antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi Anda. Yang kedua adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Yang selanjutnya adalah jenis transaksi syariah dapat berupa investasi. Nah, untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang, laba atau pemberian jasa dengan imbalan. Transaksi syariah non komersial dapat berupa pemberian pinjaman atau talangan atau ya bahasa Arabnya adalah qard, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.